Head to head dan statistik AC Milan versus Napoli. AC Milan akan menjamu Napoli di San Siro pada leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan UCL antara AC Milan versus Napoli ini akan kick off Kamis 13 April jam 2.00 WIB. Sesama wakil Italia, Milan dan Napoli sudah saling mengenal. Setelah berkali-kali jumpa di kancah domestik, kali ini mereka akan bertemu untuk pertama kalinya di kompetisi elit Eropa. Musim ini, Milan dan Napoli sudah bertemu 2 kali di Serie A dan saling mengalahkan di kandang lawan. Napoli menang 2-1 di San Siro lewat penalti Matteo Politano dan gol Giovanni Simon. Sedangkan Milan secara mengejutkan menang telak 4-0 di Stadio Diego Armando Maradona melalui gol-gol Rafael Leao, Brahim Diaz, dan Alexis Saelemaekers. Berikut rincian detailnya. Milan cuma menang 4 kali dalam 18 laga terakhirnya melawan Napoli di semua kompetisi. Milan cuma menang 1 kali dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Milan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di Liga Champions. Milan cuma menang 3 kali dalam 10 laga kandang terakhirnya di Liga Champions. Sedangkan dari sisi Napoli memenangi 11 dari 13 laga terakhirnya di semua kompetisi. Napoli selalu menang dalam 8 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Napoli mencatatkan 7 clean sheet dan cuma kebobolan total 1 gol dalam 8 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Sulit dapat menit bermain, Milan akan pinjamkan lagi Yacine Adli. Penanganan Yacine Adli masih jadi misteri. Gelandang asal Prancis Aljazair tersebut masih berjuang untuk mendapatkan waktu bermain bersama AC Milan. Laporan terbaru yang terbit dalam calciomercato.com menjelaskan Stefano Pioli membuat 5 perubahan di susunan pemain saat melawan Empoli. Namun anehnya, Adli tidak tampil sebagai starter atau bahkan turun dari bangku cadangan. Yacine Adli didatangkan dari Bordeaux di musim 2021 dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Sebelum benar-benar tiba di San Siro, dia kemudian dipinjamkan di klub tersebut selama 1 musim. Namun, sejak datang ke Italia, hingga kini Adli hanya mengumpulkan 114 menit bermain di Serie A, terbagi dalam 4 pertandingan, yang saat Milan melawan Hellas Verona, Napoli, Sassuolo, dan Bologna. Pioli melihatnya hanya sebagai gelandang serang, bukan sebagai pemain box to box atau bahkan gelandang bertahan. Posisi yang saat ini masih jadi milik Brahim Diaz dan Charles de Ketelaere sebagai cadangannya. Tidak hanya itu, terkadang Pioli pun mengadaptasi peran tersebut kepada Rade Krunic atau Ismail Bennacer. Kondisi inilah yang membuat Adli sangat sulit mendapat menit bermain dan membuktikan kualitasnya di lapangan. Ini merupakan tanda-tanda yang tidak menggembirakan. Meski sebelumnya, Paolo Maldini dan Ricky Massara sempat melindunginya dengan terus mempertahankannya selama bursa transfer Januari kemarin. Namun sepertinya situasi mulai berubah. Pemain 22 tahun tersebut sepertinya akan kembali meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman, atau bahkan dijual demi mendapatkan tambahan dana di bursa transfer musim panas nanti. Jual Divock Origi, Milan bidik Marko Arnautovic sebagai gantinya. AC Milan akan menjual Divock Origi di bursa transfer musim panas nanti. Marko Arnautovic jadi salah satu striker paling ideal untuk menggantikannya. Laporan terbaru La Repubblica mengkonfirmasi jika Divock Origi dapat pergi sebelum awal musim depan. Pemain asal Belgia tersebut dinilai tidak berguna dengan hanya mencetak 2 gol di musim ini. AC Milan sendiri dilaporkan sudah punya penggantinya.
Saat ini, Rossoneri mulai mengembangkan ketertarikan yang konkret pada striker bolotnya Marko Arnautovic. Pemain asal Austria tersebut telah membuktikan ketajamannya dengan mencetak 8 gol dan 1 assist dari 18 pertandingan Serie A dan Coppa Italia di musim ini, menjadikannya sebagai salah satu andalan bagi pelatih Thiago Motta. Arnautovic bahkan sempat menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di Serie A sebelum akhirnya cedera membuatnya harus absen cukup lama membela tim Rossoblu. Pemain 33 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga akhir Juni 2025. Namun jika melihat situasi terkini, di mana mantan pelatih Inter Milan tersebut kerap jadi pilihan kedua, ada kemungkinan dia akan bebas untuk pergi jika ada tawaran yang bagus. Milan sendiri membutuhkan penyerang tengah baru dan mereka mengincar pemain dengan karakteristik tertentu yang tidak hanya berpotensi menggantikan Origi, tetapi juga Zlatan Ibrahimovic yang kemungkinan akan pergi di akhir musim ini. Tidak hanya itu, Milan juga butuh pelapis sepadan untuk Olivier Giroud yang saat ini usianya sudah mulai uzur. Hierarki Pioli untuk Brahim Diaz dan De Ketelaere persulit rencana skuad AC Milan. Data menunjukkan bahwa Stefano Pioli telah membuat hierarki gelandang serang sangat jelas, tetapi hal ini membuat AC Milan mengalami masalah dalam perencanaan skuad mereka. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, Brahim Diaz statusnya adalah pemain pinjaman dari Real Madrid. Sementara De Ketelaere adalah rekrutan besar di jendela transfer musim panas pasca Scudetto. Namun dalam 6 bulan terakhir, pemain Belgia itu hanya memainkan 2 pertandingan di Serie A sebagai starter. Jika kita mempertimbangkan periode yang sama, Diaz malah membuat 16 start dan pemain berusia 23 tahun itu mencetak 4 gol dan 2 assist. Ini adalah angka yang memperjelas bahwa Brahim adalah inti dari rencana Pioli, lebih dari De Ketelaere. Ini menimbulkan masalah karena yang diandalkan adalah pemain pinjaman dan yang lainnya adalah investasi besar yang membutuhkan waktu bermain untuk berkembang. Tersingkirnya Charles De Ketelaere terus-menerus dari skuad utama dilihat oleh banyak orang sebagai simbol pasar yang tidak memberikan hasil yang diinginkan. Brahim Diaz bermain di UCL untuk Milan itu sangat menyenangkan. Gelandang AC Milan Brahim Diaz menilai bermain di UCL untuk klub besar seperti Rossoneri merupakan hal yang luar biasa. Ini sangat menyenangkan. Dalam sebuah wawancara bersama jurnalis Carlo Pellegatti untuk Star Casino, gelandang serang Brahim Diaz bicara tentang sensasi bermain di Liga Champions, terutama kesan pertamanya tentang fans Rossoneri. Ketika saya masih kecil, menonton pertandingan Liga Champions adalah hal yang luar biasa. Sekarang saya bisa memainkannya dan melakukannya di klub bersejarah seperti Milan. Ini sangatlah menyenangkan, ujar Diaz. Melihat para fans meneriakkan sang juara membuat Anda merinding, sungguh luar biasa. Sangat menggetarkan, bermain di San Siro sangat fantastis. Melawan Tottenham, saya melihat orang-orang yang percaya. Keluarga saya juga berada di stadion. Kami tidak hanya bermain, para fans juga bersama kami. Saya bermain untuk Milan. Kami semua adalah pemain Liga Champions dan inilah alasan mengapa kami berada di antara 8 tim terbaik di Eropa. Sangat menyenangkan bisa berada di sana bersama dengan 2 tim Italia lainnya.